hari Jumat. Saya Kak Ros. Hari ini ditemani oleh Mas Vicky di pojok sana. Kita hari ini akan sama-sama tentunya untuk grup B, No Secret. Baik, sebelum kita ke bintang tamu kita hari ini, kita ke pojokan dulu ya. Yuk, kita bahas apa sih yang lagi rame, baik yang ada di dunia nyata maupun dari dunia maya. Hal-hal yang menjadi perhatian dan menjadi apa istilah sasaran komentar ya. Setelah kemarin tuh kasus pelaporan dugaan adanya pelecehan gitu di ajang apa tuh pageant Indonesia begitu ya. Ini juga yang ramai itu adalah Ijong ya, isu hubungan Ijong dan Ririn yang kan udah lama berhembus, ini mencuat lagi. Padahal kan udah sama-sama berpisah ya, dua-duanya sudah single gitu. Cuman kemarin abis diundang di pagi-pagi ambiar gitu, Ijong sempat ditanya, jadi kamu hubungan kamu hari ini serius atau enggak gitu kan? Jawabannya Ijong adalah dia setiap kali menjalin hubungan selalu serius, tidak ada bantahan, tidak menjawab secara juga, hanya dibilang pokoknya setiap menjalin hubungan dengan kata lain seolah-olah dia emang mengiyakan begitu kan ya. Coba kita lihat tuh cuplikannya habis itu apa reaksinya mantan istrinya Ijong. Kita lihat dulu cuplikannya berikut ini. Ya pokoknya aku kalau berhubungan itu aku pasti serius. Kalau aku dukung kamu aja lah, iya. Kamu sama siapa aja aku mau dukung. Salah satunya sama siapa? Aku dengan siapapun kalau berhubungan pasti serius dan baik-baik aja. Berarti sama Ririn serius. Dan aku orangnya nggak suka pamer-pamer. Serius gak sama Ririn? Pertanyaannya itu. Itu jawabannya. Apa? Ya intinya dia berhubungan serius. Intinya serius karena dia bilang karena dengan siapapun. Dengan siapapun dia serius. Aku Serius. Oh, serius. Dicecer ya kan. Nah ini kemudian coba ya, biasanya kalau kayak gitu lagi rame, kemudian kan muncul tuh artikel-artikel akhirnya apa go public apa segala macam gitu ya. Kita interview postingannya Dena seperti apa sih. Ini salah satu di postingan Dena nih, dia foto ya anak-anaknya terus di bawahnya ada tulisannya nih ya, setiap harinya baik aku ya bundanya atau uncle-nya yang gantian antar jemput Triple Z. Makanya lucu kalau ada yang kasih statement bilangnya ketemu anaknya setiap hari, LOL. Kocek deh, day to day katanya urus sekolah gitu kan, perintilan homework, lesnya DLL. Bisa-bisanya ngomong gitu. Makanya kalau mau bohong jangan kelewatan bro, biar apa coba gitu ya. Ini kita bingung ini dia ngomong di mana nih, siapa yang ngomong gitu ya. Karena kita cek di wawancara yang di pagi-pagi ambil emang Ijong bilangnya video call tiap hari, ketemunya akhir pekan kalau antar jemput sekolah itu ya memang dilakukan sebelah sana katanya gitu. Ya ini mungkin ngomong di tempat lain ya, kita nggak tahu ya gitu ya. Ada lagi posting, nih setelah kemarin wawancara rame dong, ya kan, rame banget komentar netizen yang menghujat juga, baik di Instagram pribadi Ijong, Instagram pribadinya Ririn maupun di Instagram sinetron yang dibintangi gitu ya. Terus dia tulis gini, please ya, yang berani menghujat dan menebar benci terutama di postingan pekerjaan saya dan yang melibatkan anak-anak saya dengan sangat berniat merusak di tempat kami mencari berkat dan nafkah hidup, please banget yang merasa dirinya sangat paling benar dan gak merasa punya dosa, komenlah, tunjukkan dirimu, katanya gitu. Terus dia juga screenshot obrolan dia diduga dengan seorang lawyer gitu ya, membahas mengenai ini bisa kena pasal berapa, bisa dicari atau enggak gitu. Dengan kata lain pokoknya dia memberikan warning ya gitu ya, jangan lagi ntar kalau dia udah sampai batasnya akan dicari gitu, bisa dituntut pencemaran nama baik gitu kan ya kan. Kalau kita lihat ini komen di Instagramnya Ijong juga dimatiin ya tuh komennya di Ririn juga dimatiin ya kan, mana terus komennya di tadi tempat pekerjaannya juga dibatasi gitu ya. Udah lama pisahnya ya kan ya. Menarik juga ini bertepatan dengan anak-anaknya Ijong dan Dena itu yang kembar itu berulang tahun gitu. Terus ini Dena postingan ini throwback gitu ya. Nih, trip to Japan with 3 bocil, lelah shy sampai gak ada waktu dandan. Ya minum susu, stroller bawa 3 lah, terus kedinginan, lapar mulu, anaknya hahadat memang. Makanya sekarang trip jauh tunggu gedean dan gak minum susu deh ya. Mama capek kids katanya gitu ya. Terus ini juga ada postingan lagi, dia menulis Dena adalah bahwa ketika kita sakit dosa kita diampuni, ketika kita bersabar diberi pahala besar, ketika kita dizolimi doa kita dijabah, ketika kita bersyukur nikmat akan ditambah. Allah itu baik banget sama kita, jangan malu ya ketika kita pasrahkan pada Allah, keajaiban itu mulai datang. Masya Allah gitu. Ini maksudnya keajaiban mana nih gitu. Komentar netizen juga kita baca. Yang cantik yang berkelas ngalah nggak apa-apa ya mbak, yang penting kamu jadi berlian yang berkilau. Yang berikut diketek nih Ijong sama Ririn akan menuai apa yang mereka tabur. Yang berikutnya ada lagi, cantik bener begini disia-siain, duh nggak bersyukur. Yang berikutnya apalagi komentarnya, memang gitu kalau selingkuh lagi hot-hotnya, nanti kalau udah halal pasti juga bakalan bosan.
Tapi itu ya, namanya artis itu salah satu yang membuat mereka khawatir ketika masalah pribadinya kemudian agak bergejolak. Itu adalah khawatir bahwa ya itu akan berpengaruh terhadap pekerjaannya. Walaupun memang kan kayaknya nggak ada hubungan, yang satu profesional, yang satu adalah ya masalah pribadi gitu. Tapi yang namanya artis itu kan namanya adalah brandnya. Kadang-kadang itu mau nggak mau memang mempengaruhi, karena itu bagaimana cara mengelola isu ya itu menjadi sebuah seni tersendiri. Begitu ya, kita tanya nanti sama ini yang sudah malang melintang di dunia hiburan, ada Iis Dahlia. Kemarin dia curhat juga bahwa dia itu punya banyak teman tapi juga sering dimanfaatin sama temennya. Siapa teman yang berani memanfaatkan Iis Dahlia? Berani. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Iis Dahlia. Tadi kan kita bahas mengenai ini ya, kalau masalah pribadi itu kadang-kadang dikhawatirkan itu bisa berpengaruh terhadap kehidupan pekerjaan gitu. Kamu sempat ada momen kayak gitu nggak sih? Dimana misalnya Pasti sebenarnya mah pastilah. Kalau soalnya kan pekerjaan kita tuh pekerjaan apa sih, penjual jasa, Iya. iya kan. Dan Anggaplah juga seperti image-nya gitu, nempel ya. image, Tapi kalau aku tuh orang yang nggak terlalu peduli banget sebenarnya gitu. Yang udah bodo amat. Kalaupun enggak ini ya udah bukan rezekinya gitu aja. gitu aja ya. Santai, nggak buru terlalu Santai, khawatir. Oke, ini kita sekarang mau lihat ini postingannya Iis ya. Ini tentang Yang gini, mana lagi? jalin Lu aja tuh tetap ngintipin mulu dia itu apa Bukan namanya, aku. postingan-postingan orang ya. Ada yang tugasnya memang gitu, mantengin ya. Gitu, ngintip ya judulnya ya. Jalani saja, tetap jadi orang baik saja. Walau kadang kebaikan dan ketulusan kita suka dimanfaatin sama teman, kan aku yakin amal baik buruk Allah yang akan menentukan. Tinggal tunggu aja waktunya kapan akan dibalaskan. Benar nggak? Siapa? Iya benar, setuju, Benar setuju. kan? Kalau ini lagi apa nih? Ada sedang kejadian apa? Banyak. Oke, cerita pengalaman aja secara general. Kamu pernah ngerasa diapain gitu pada orang yang kamu kayak anggap gini, teman? aku tuh tipe orang yang walaupun berteman, aku tahu nih umpamanya kita berteman ya, terus tiba-tiba lu ngomongin gue di belakang, gue sebenarnya tahu, tapi gue bukan tipe teman yang kok lu ngomong begitu, kamu pura-pura nggak tahu aja? Pura-pura nggak tahu aja, karena santai. aku bukan orang yang kayak mempermasalahkan hal yang menurut gue ya udah biarin aja. Dengan berjalannya waktu dia ngomongin gue ke orang itu akan tahu bahwa apa yang diomongin sama lu tuh nggak benar gitu. Iya. Kayak gitu. Itu salah satunya ya, diomongin di belakang. Apalagi Salah satunya terus kayak umpamanya gini lah, ada teman mau gue kenalin ini dong gitu, bisnis. Udah dikenalin, dia jalan sendiri. Ada teman yang ya udah dikenalin gini, nilainya yang tadinya ngomongnya 1 jadi 3/4 kayak gitu. Padahal gue tahu, gue bilang iya aja udah. Gue bilang atur udah. Gue paling cuma ngomong begitu doang, atur ya. Tapi gue sebenarnya mah tahu karena pihak ketiganya kan ngomong ke gue gitu. Iya. Cuman ya akhirnya gue cuma ngomong gitu doang udah. Karena kalau dalam hukum Islam tuh kan amal ibadah itu nanti akan Allah yang atur gitu. Iya. Kalau dalam ininya kan karma. Jadi Betul. gue tuh percaya banget apa yang namanya karma. Jadi kalau kita, that's why aku selalu bilang sama semuanya, kita berbuat baik aja. Apa yang orang lakukan ke kita nggak usah kita balas. Biar nanti orang lain yang balas atau Allah yang nanti akan menentukan nasibnya gitu. Kalau karena kita mengharap orang lain juga membalas kebaikan itu kadang-kadang suka jadi kecewa ya kan. Jadi ini pas sampai curhat ini berarti itu kayaknya ngomongnya 1 nggak jadi 3/4 ya, kayaknya jadi 1/4 ya. Bukan lagi. Atau Bukan jadi lagi. jadi nggak ada. Atur hidup Atau lo, jadi atur. minus. Gitu. Enggak, ada yang minus, ada yang gitu deh. Jadi penasaran siapa. Tapi ngomong-ngomong kan ini sih memang temennya banyak gitu ya, baik yang seusia gitu ataupun yang muda-muda juga gitu ya. Ini kita mau describe foto ini beberapa yang dekat gitu. Kita lihat dekat sama Iis Dahlia ini, Lesti dan Rizky Bilar nih salah satunya. Lesti bahkan kan anak-anakannya dari dulu ya. Kan sempat ketika dulu ada momen dimana ya agak jauh ya, namanya juga udah gede ya kan. Terus ada momen dimana kamu juga sempat komentar nih, kalau ketemu Bilar pasca kejadian itu, aku cubit, awas kalau dia berani-berani mengulang. Kejadian betul ya? Jadi kejadian. Jadi kalau Tapi ketemu lagi akhirnya kan? ketemu lah, kalau mereka tuh, karena aku kan juga bukan tipe orang tua yang ngejudge, Iya, ya kan. Pernah nggak waktu ada kejadian-kejadian gitu kamu undang di sini juga, aku nggak pernah mau ngebela siapapun, karena aku pikir aku nggak di dalam situasi di mana kejadian itu terjadi, terus aku nggak tahu, and then ketemunya itu udah jarang karena mereka punya keluarga sendiri, aku juga punya kegiatan, dan kegiatannya tidak di tempat yang sama. Sebenarnya kan kita tuh kadang deket sama anak-anak tuh karena pekerjaannya sama, karena aku tuh selalu ngebangun ketika bekerja aku
aku punya keluarga juga di situ gitu. Tapi ketika ketemu lagi akhirnya udah kamu cubit loh. Iya, aku Gemes. pokoknya kalau sekarang sih aku ngomongnya Atau udah pesan-pesan lagi, ya, ingat ya. secara general aja. Secara general aja. General sebagai orang tua pengen anak-anaknya baik ini. Tapi cepet-cepet ada momen awkward nggak sih karena kan ya mereka sempat jadi pusat perhatian juga gitu. Iya, Pas ketemu lagi kamu pura-pura karena ya udahlah aku gitu. tuh tipe orang yang ya udahlah, aku ngeliatin aja gitu. Maksudnya, oh dia baik, tapi aku paling pesan-pesan yang baik ya kak, ini ya dek, iya mah. Gitu. Ya. Ada yang berubah nggak dari pasangan ini tapi kalau melihat berubah ya lebih apa? Ya lebih aku melihatnya sih mereka sedang berusaha bangkit ya, bangkit dari biar bagaimanapun kan pasti adalah hal-hal yang apa ya, namanya rumah tangga ya. Iya, ada ketidakpercayaan diri untuk itu ya kan. Tapi aku ngelihatnya ketidakpercayaan diri ya. Ketidakpercayaan diri gitu. Sekarang ini mereka lagi berusaha bangkit dan berusaha ngebangun gitu apa yang tadinya udah terbangun terus runtuh gitu, terus lagi pelan-pelan ngebangun. Ya kita kalau sebagai orang tua sih mah aku siapapun, jangankan Lesti yang dari kecil gitu kita itunya ya apa namanya kita lihat dia perkembangannya seperti apa, yang lain-lain juga kita doain lah. Oke, ini juga temannya Mak Meis juga. Yang berikut. Suppose sih. Ini nggak terlalu dekat kan? Oh ini nggak terlalu dekat. Kalau Della kan nggak. Bukan Della yang satunya. Oh, Arman Iya. dekat. Iya ini kayak ya aku kan begini, wow gitu ya cepat ya. Ini kan juga sempat menjadi Aku pusat juga perhatian. kaget. Kamu juga kaget. Kalau ini sih aku kaget. Bukan kamu yang kenalin ya? Enggak. Kamu kagetnya pas mereka nikah atau pas mereka berantem terus mereka harus rujuk lagi? Pas mereka nikah, pas Kaget. mereka berantem, pas mereka rujuk lagi, gue nggak peduli udah. Oh iya dong, karena aku ngerasanya gini. Sorry ya Mandel, karena kalian kan udah pada tua gitu. Karena kalau aku sih, aku belajar dari hidup dan kehidupan bahwa stepnya tuh kita orang hidup tuh harus belajar, jangan nggak belajar. Udah ada pengalaman tuh harus belajar gitu. Masa harus naik dong kelasnya, jangan di kelas 1 terus gitu kan. Kalau aku gitu. Ya, Tapi ya, kalau ya. umpamanya ini ya, kalau Ya, itu mungkin pilihan kalau hidup mereka lah. itu pilihan hidup udah pada tua-tua, jadi ya kita serahkan aja. Ketika Arman pun memilih Della ini, aku nggak komentar, Iya, aku cuman bilang, pilihan dia. Ma aku mau nikah, tapi untungnya gue lagi pergi ke Jepang sama Oki. Jadi gue bilang, oh iya kita doain aja gitu. Berarti udah lama banget dong. Kamu pergi ke Jepang itu udah lama tuh. Ceng. Enggak, belum lama. Kan yang ke Jepang itu belum lama Bu, baru berapa bulan lalu. Perasaan udah lama. Itu putra aku. Oke. Oh, jadi kamu sempat tahu, tapi kamu nggak tahu dia akan nikah lagi dengan siapa tuh, nggak tahu ya? Sama Della tahu. Oh, udah tahu. Oh, jadi sempat kasih tahu. Iya, pas lagi ributnya. Apa ributnya aku nggak tahu. Kan ributnya nggak tahu. Nggak tahu, rujuknya juga gue nggak tahu. Ini kemarin ulang tahun. Siapa yang ulang tahun ya? Udah mesra Arman. lagi sih. Iya, mesra Ya lagi, mungkin belajar alhamdulillah. dari pengalaman. That's why kalau aku boleh pesen nih sama dua-duanya, nggak usah ke sosial media. Tapi nggak tahu ya kalau memang pengen ke sosial media Iya, kan kali biar nggak jadi fitnah kan harus diumumkan. biar rame gitu. Apa gimana sih? Enggak tahu. Kamu nggak nanya, kamu yang nanya dong. Nggak, gue kalau urusan soal aku tuh tipe orang yang gini loh, berteman jangankan sama Arman yang kita kenali belum sama Yuni sama Yanti deh. Nah. Yang kita kenali dari kecil gitu ya. Ini itu maksudnya Yuni Sarah dan Krisdayanti. Yunet sama Mimi. Jadi kalau kita sama Meli sekalipun ada problem apa yang aku denger atau lagi rame apapun, kalau mereka Nggak cerita? Kamu aku nggak nggak pernah nanya? mau. Itu dalam tahap yang begitu pertemanan gue. Oke. Karena gue pikir udah kita makin tua nih nggak usah ribet. Kamu kan temennya banyak banget ya. Waktu itu kenal Arman itu apa sih, sama-sama nyanyi? Kerja. Oh, pekerjaan. Oke, baiklah. Nah, ini yang jadi berita juga. Ini aku jadi ingat gitu ya. Ini juga berkaitan nih tentang kisah Pinkan Mambo, anaknya yang kemarin speak up, dia menjadi korban ayah tirinya gitu kan. Kemarin juga sempat ini jadi isu ya di kamu. Kamu melihat berita ini sendiri, kamu melihatnya gimana? Ya, Ya pasti kita prihatin lah ya prihatin lah ya, prihatin sedih gitu. Tapi kan kita nggak tahu nih, itu kan sebenarnya kejadiannya kan berapa tahun lalu, iya kan? Ya, jadi kita doakan aja mudah-mudahan anaknya tidak trauma, ibunya Pinkan melindungi anaknya, ya kan? Karena kan kalau aku bilang yang namanya anak nggak ada bekas anak, tapi kalau namanya suami bisa aja something happen. Mungkin ya kamu kan? bisa berbagi pengalaman ya kan, maksudnya ya ini kan kamu juga punya anak Kayaknya gue perempuan. berbagi pengalaman sama Pinkan juga nggak akan ngerti ya nggak sih kan? Sama yang lain, sama yang lain. Pemirsa.
Sama pemirsa. Maksudnya ya kan, ya itu kan kadang-kadang kalau perempuan punya anak perempuan ataupun anak laki kemudian memutuskan untuk menikah lagi gitu kan ya itu ada banyak kekhawatiran juga, salah satunya yaitu kayak yang ini gitu. Kamu sendiri ada nggak tuh tips-tipsnya supaya itu tuh tetap aman gitu, tetap kondusif? Tergantung orangnya atau memang makanya belajar hidup dan kehidupan, belajar dari pengalaman. Kalau aku kan pernah gagal, ketika aku mau membangun hubungan kembali, aku mesti lihat dulu nih calon aku yang ini gitu. Semuanya dari keluarganya dilihat dulu. Sumpah deh, gue mah kasihan dia sama laki gue, tapi dia maksudnya dia tahu diapain banyak banget yang handphonenya gue ini, yang dalam dulu SMS-nya gue print apa segala macam. Tapi aku bilang sama dia, sorry ya, kamu mendekati orang yang lagi trauma sama hubungan. Oke. Jadi gue cari tahu masa lalunya dia apa, ngapain aja gue tahu. Itu yang harus dilakukan, say. Jangan bucin, udah tua mah nggak usah bucin. Maksudnya udah punya pengalaman hidup kan. Kalau jadikan pelajaran dan jangan sampai terulang gitu. Jadi aku ketika aku memutuskan menikah sama bapak kek, terus bawa Salsa anak perempuan, ya gue percaya. Seandainya pun sekarang gue tinggalin mereka berdua, gue percaya karena hubungan mereka udah ibu dan bapak. Gitu. Ya. Jadi tetap ya was-was harus diteliti banget. Baik, jangan sekedar karena udahlah gitu ya. Jangan karena cinta itu mah Apa? cinta itu cuman sebentar doang. Oh iya. Berapa bulan? Atau berapa tahun? 3 tahun kali. Sisanya makanya kudu dipupuk. Oh iya betul. Kasih Orea tiap hari. Iya. Oh, berumput kali ya. Kayak tanaman kayak beli di toko tanaman kan bagus tuh ya, begitu nyampe rumah. Iya. Kalau nggak dirawat ya itu ya gitu lah kurang lebih. Oke, baik. Nah, ini juga yang kita mau ajak ngobrol, ada Retno Paradina. Ini adalah istri dari siapa namanya? Lupa aku. Siapa namanya? Zul ya, yang kemarin juga rame gara-gara dia ngeband di G-Expo gitu. Orang pikir, kok udah keluar, bukannya vonisnya 18 tahun, tapi ternyata dia tuh ngebandnya bareng band Lapas. Gitu. Iya. Jadi memang di bawah pengawasan juga ya, kementerian. biar ada ini. Tapi yang menarik adalah ya ini kan divonisnya 18 tahun. Ini dengan ibu dengan anak 4. Iya. Yang kecil itu masih balita, ya kan. Anak yang besar itu berkebutuhan khusus gitu ya. Ini dia ya apa yang membuat dia tuh bertekad untuk bisa kuat bertahan gitu, dan seperti apa kehidupannya menghidupi anak-anak yang 4 ini gitu, sementara bapaknya sedang menjalani masa hukuman. Dan bagaimana ini menjelaskan ke anak-anak. Tahun lalu, beberapa tahun yang lalu dia mengatakan anak-anak tahunya bapaknya lagi sekolah ke Jepang. Oh, ke Jepang. Gitu. Oh ya. Tapi ya ini kan namanya pemberitaan ya, orang bisa baca ya. Seperti apa perjuangannya? Kita lihat dulu profilnya berikut ini.